Apakah pegawai SPPG akan otomatis menjadi P3K? Karena saat ini sedang ramai atau sedang viral di media sosial yang menyebutkan bahwa semua pegawai SPPG akan diangkat menjadi aparatur sipil negara oleh pemerintah. Nah, ini yang perlu kita bahas Bapak dan Ibu semua. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa rumor atau kabar atau isu yang menyatakan bahwa pemerintah itu akan mengangkat semua pegawai SPPG menjadi P3K itu kan memang sedang viral di berbagai media sosial. Nah, hal itulah yang menimbulkan harapan tersendiri bagi semua para pegawai SPPG yang ada di seluruh Indonesia. Karena apa? Ya tentu saja mereka itu kan sangat berharap diangkat menjadi P3K. Perlu juga diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu itu kan memang Presiden Pak Prabowo Subianto itu kan sudah mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres nomor 115 tentang tata kelola penyelenggaraan makan bergizi gratis atau MBG. Nah, di dalam Perpres itu ada salah satu pasal yang memang mendapatkan sorotan yaitu pasal 17. Jadi di dalam regulasi atau di dalam peraturan itu disebutkan bahwa pegawai SPPG bisa diangkat menjadi P3K sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan atau regulasi yang berlaku. Seperti yang tadi saya bilang Bapak dan Ibu semua, regulasi itu tentu saja menimbulkan harapan atau menimbulkan kebahagiaan bagi para pegawai SPPG yang ada di seluruh Indonesia. Karena apa? Yang pertama, mereka itu kan sudah mendapatkan gaji selama mereka bekerja di SPPG yang ada di seluruh Indonesia di dalam program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan dari Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Alasan kedua selain mendapatkan gaji adalah dengan adanya regulasi itu mereka berharap bisa diangkat menjadi P3K atau menjadi ASN oleh pemerintah atau oleh negara. Sekali lagi, semua harapan itu semakin mengemuka atau semakin melambung sangat tinggi karena memang di berbagai media sosial itu kan ramai pembahasan tentang pegawai SPPG yang akan diangkat secara otomatis menjadi P3K oleh negara. Pertanyaannya, apakah semua pegawai SPPG di seluruh Indonesia yang terlibat di dalam program makan bergizi gratis atau MBG akan otomatis diangkat menjadi P3K? Nah, beberapa hari kemarin, BGN atau Badan Gizi Nasional itu sudah buka suara melalui Wakil Kepala BGN yaitu Bu Nani SDyang pada hari Selasa tanggal 13 Januari tahun 2026. Jadi masih beberapa hari kemarin masih sangat hot atau masih sangat valid tentang klarifikasi yang dilakukan oleh BGN. Menurut Bu Nani, ada penafsiran atau pemahaman yang keliru tentang pasal 17 di dalam Perpres nomor 115. Menurut beliau, pengangkatan P3K itu tidak berlaku bagi semua pegawai SPPG yang ada di seluruh Indonesia yang terlibat di dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Ini perlu digarisbawahi ya Bapak dan Ibu semua, biar nanti semuanya clear dan tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada penafsiran yang keliru tentang rumor atau tentang kabar yang saat ini sedang viral di media sosial. Frasa atau kata pegawai SPPG dalam pasal 17 di dalam Perpres nomor 115 itu merujuk kepada pegawai inti dengan fungsi strategis. Nah, Bu Nani itu menyebut bahwa jabatan inti yang punya fungsi teknis dan administrasi strategis itu hanya 3. Yang pertama itu adalah kepala SPPG, yang kedua adalah ahli gizi, yang ketiga itu adalah akuntan. Sementara itu, relawan dan tenaga di luar 3 posisi itu tidak masuk skema pengangkatan menjadi P3K oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua, sekali lagi bahwa yang berpeluang atau yang akan diangkat menjadi P3K oleh pemerintah itu kan cuma 3 tuh. Yang pertama itu adalah kepala SPPG, yang kedua adalah akuntan, yang ketiga itu adalah ahli gizi. Kenapa Badan Gizi Nasional atau BGN sampai membuat klarifikasi mengenai isu yang saat ini sedang viral di media sosial? Karena apa? Menurut Bu Nani, klarifikasi itu memang harus dilakukan agar tidak ada harapan yang keliru di tengah para pegawai SPPG, terutama para relawan yang selama ini mereka itu kan turut terlibat di dalam menyukseskan program makan bergizi nasional atau MBG yang menjadi program unggulan dari Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka.
Meskipun para relawan itu tidak masuk ke dalam skema pengangkatan untuk menjadi P3K, tapi Bu Nani itu menyebut bahwa para relawan itu tetap menjadi bagian penting di dalam program makan bergizi gratis atau MBG yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tapi ini yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua, dan harus diingat-ingat bahwa Bu Nani itu menyebut status relawan itu sifatnya itu hanyalah partisipatif dan bukan ASN atau aparatur sipil negara. Menurut Bu Nani, di dalam desain kebijakan itu kan sudah disebutkan bahwa relawan itu kan merupakan penggerak sosial dan bukan aparatur negara. Ditegaskan sekali lagi ya Bapak dan Ibu semua bahwa relawan itu hanya penggerak sosial dan bukan ASN. Bu Nani SDang itu juga menyebut bahwa peran para relawan itu memang sangat krusial untuk mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini itu kan memang sedang dijalankan atau sedang diselenggarakan oleh pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun demikian, kita juga harus berbicara tentang regulasi ataupun tentang perundang-undangan atau peraturan yang berlaku, khususnya mengenai pengangkatan dari para pegawai SPPG, khususnya para relawan menjadi P3K. Jadi menurut Bu Nani SDang, di dalam regulasi itu kan memang disebutkan bahwa relawan itu tidak masuk kategori pegawai yang akan diangkat menjadi P3K oleh pemerintah atau oleh negara. Beliau itu juga menyatakan bahwa hal itu memang sudah dirancang sejak awal agar program tetap bersifat inklusif dan berkelanjutan. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa tidak semua pegawai SPPG di seluruh Indonesia itu akan otomatis diangkat menjadi P3K oleh negara atau oleh pemerintah, karena cuma ada 3 yang akan diangkat menjadi P3K. Yang pertama adalah kepala SPPG, yang kedua itu adalah ahli gizi, dan yang ketiga itu adalah akuntan. Dengan demikian, para relawan itu sekali lagi mereka itu tidak masuk ke dalam skema pengangkatan untuk menjadi P3K oleh pemerintah atau oleh negara. Dari sini sudah clear ya, semoga tidak ada lagi kesimpang siuran atau tidak ada lagi salah tafsir dari para relawan atau para pegawai SPPG mengenai masa depan mereka apakah akan diangkat menjadi P3K atau tidak oleh negara. Jawabannya adalah tidak semua pegawai SPPG khususnya relawan yang akan diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara, dalam hal ini adalah P3K oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai apakah para pegawai SPPG otomatis menjadi P3K oleh negara, dan jawabannya adalah tidak semua pegawai SPPG itu otomatis atau secara langsung diangkat menjadi P3K, karena cuma ada 3, yang pertama adalah kepala SPPG, kemudian ahli gizi, dan juga akuntan. Sekali lagi, semoga tidak ada kesimpang siuran dan juga semoga tidak ada pegawai SPPG yang termakan hoak yang beredar dengan sangat viral di media sosial. Karena apa? Kalau percaya dengan konten seperti itu, ya tentu saja para pegawai SPPG akan merasa sangat kecewa kalau nanti tidak diangkat menjadi P3K, karena ya sekali lagi, menurut Bu Nani memang relawan itu kan tidak masuk ke dalam skema pengangkatan untuk menjadi P3K. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar kondisi ekonomi Indonesia itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih semua.